that be kicking up dust. What doesn't come out in the rinse, come out in the wash. But you never learn to win if you too scared of the loss. Once was a little youngin' that was kicking up dust. Now I got a little youngin' that be kicking up dust. It's kinda hard to put faith in what I no longer trust. I take it easy, find no reason to rush. I can take you back to the golden days, feeling old in age. Skip a chapter, then fold a page, numbers Novocaine. The love a blessing, but we run away. The pain and stress and weighing on. Halo guys, what's up? Welcome back to the channel Rizky Lumintang. Saya lagi di sirkuit Keunangan atas bersama Darling. Berdua saja karena mengikuti anjuran pemerintah untuk menjauhi keramaian. So, kali ini kita mau bahas tentang perbandingan KLX 150 dan WR 155. Sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan dan subscribe dulu guys. Nah, seperti di judul, yang mau saya bahas ini perbandingan KLX 150 sama WR 155 untuk keperluan adventure. Karena kebanyakan juga di channel ini si Darling saya pakai adventure, bukan buat supermoto yuk. Nah, sebelum kita masuk di perbandingan, saya mau ngomong dulu tentang kelebihan WR 155 dibanding dengan KLX atau The Tracker. By the way, ini The Tracker yang kita jadi pakai kaki KLX. Keuntungan dari WR sendiri yang saya baca-baca dan yang saya baca dan saya nonton bahwa beberapa keuntungan dibandingkan dengan KLX atau KLX. Pertama, diameter shock depan itu dia memang masih pakai teleskopik, tapi diameter itu kalau nggak salah 41 mm batang shocknya, jadi memang sudah besar, pasti nyaman memang. Terus dia juga menggunakan mesin MT15 kalau nggak salah, jadi bukan mesin fiction guys. Jadi dia sudah 4 klep tapi satu noken macam kayak fiction. Terus pakai radiator. Terus apalagi ya? Itu sih kebanyakan. Kalau KLX kan belum ada radiator, baru klep cuma 2. Desain dan tampilan banyak yang bilang sih memang lebih keren WR 155 daripada KLX, tapi kalau menurut saya juga bukan lebih keren, tapi memang lebih fresh dan lebih baru karena motornya memang baru masuk di Indonesia. Ya itu masuk kelebihan sih. Dan juga WR 155 menjadi motor trail di antara CRF, KLX sama WR Yamaha, menjadi motor yang paling mahal paling mahal di antara 3 motor ini. Terus menjadi motor paling berat karena kalau tidak salah dia 134 kg berat bersih, sama kalau by the way CRF 123, KLX kalau tidak salah 118. Terus ground clearance paling rendah, pokoknya yang paling rendah dibandingkan KLX sama CRF. Nanti saya kasih datanya di bawah atau di gambar nanti. Nah, by the way, saya punya satu alasan kenapa WR 155 tidak bisa menggeser CRF dan KLX di jalur Trabas di Indonesia. Memang sih saya masih belum lama di dunia Trabas, baru sekitar 2 tahun lebih lah. Tapi saya juga sempat sharing mengenai dulu beberapa senior di Sulawesi Utara, saya bisa bilang senior memang, beralih dari CRF kembali ke KLX. Alasannya cuma satu, bobot. Padahal bobot CRF 123 kalau nggak salah, nanti saya koreksi kalau salah. Itu banyak yang sudah bilang berat. Bahkan itu saya sempat sharing dengan beberapa senior di sini di Sulut. CRF memang berat, apalagi rata-rata tinggi orang Indonesia itu macam saya cuman 165 cm.
Jadi untuk bawa motor kalau mungkin kalau main di trek yang kering enak, terus nggak macet enak. Tapi kalau di trek yang basah terus macet-macet susah boy. Alasan lain apa ya? Karena mungkin paket upgrade yang pasti bakalan mahal. Seperti kita tahu juga CRF sendiri ya kan suhu injeksi. Jadi kalau mau upgrade selain upgrade piston, blok, CR, cam, dia juga harus upgrade injektor, throttle body, sama juken, ECU. Yang dimana kalau motor karburator macam KLX dia cuma CDI yang harga pasti lebih terjangkau daripada ECU sama karburator. Dan juga memang macam saya cuma pakai karburator KW Ride It. Tapi kalau setelannya pas, setelannya bagus pasti awet. Tapi ya itu untuk keperluan trabas guys. Mungkin kalau untuk keperluan supermoto atau dipakai hari-hari alasannya pasti berbeda. Terus kalau memang Sultan banyak uang ya kenapa tidak? Karena memang tampilannya juga kalau menurut saya pribadi pasti tiap orang itu beda-beda, seleranya masing-masing. Nggak semua orang suka modelnya KLX, nggak semua orang suka modelnya CRF, nggak semua orang pasti suka modelnya WR. WR memang lebih fresh karena memang lebih baru. Cuman kalau yang paling bagus saya rasa itu masih relatif, kan cantik itu relatif. Nah, memang orang beda-beda ya, tiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Tapi kalau saya sendiri punya dana, kalau di secara harga untuk kalau nggak salah dia untuk KLX BF Extreme dia selisih sedikit sama WR 155 karena kalau KLX BF Extreme itu kalau nggak salah tipe paling tinggi di KLX 150 nya Kawasaki. Nah, kalau untuk tahun 2020 jika saya punya dana, kalau di sini kalau nggak salah yang BF Extreme sekitar 39 juta. Jadi pasti WR kalau masuk di Sulut harganya sekitar ya 40-an juta. 40 lah, 39-40 juta. Kalau saya pribadi sekarang punya dana 40 juta, mending saya beli KLX second. Terus mesinnya di bore up. Selisihnya kayaknya bisa dapat itu kaki-kaki boleh guys. Pilih mana? KLX meskipun tahun di bawah tapi full upgrade dengan WR 155. Perbandingannya itu sih kalau menurut saya. Itu pendapat saya pribadi. Kan tiap orang punya pendapat berbeda-beda. Nah, jadi kalau saya pribadi ya dapat dana 40 juta buat beli motor trail. Saya beli KLX BF yang kisaran 20-an juta pasti dapat itu sih kalau di Sulut yang lengkap surat. Terus sisanya upgrade shock depan pakai KX 85 atau YZ 85 paling sekitar 8 jutaan. Tambah shock belakang 140 sekitar 3 jutaan. Udah berapa? Sekitar taruhlah 11 juta. Tambah swing arm belakang kemarin punya Roma YZ 125 kalau nggak salah itu 4 juta, 15 juta. 5 juta itu bisa buat mesin. 5 juta buat mesin itu sudah lumayan itu. Terus kayaknya nggak sampai 5 juta, 3 juta buat mesin, 2 juta buat pakai body Gordon sama decal. Body Gordon berapa ya? Taruhlah body Gordon baru 1.800.000 tambah decal 1 juta, 2.800.000. Sisa buat mesin. Itu sudah dapat KLX, mesin bore up, kaki-kaki bule. Daripada WR 155 yang kalau mau pakai terabas pasti masih ganti ban. Terus meskipun dia sudah 155 macam ini KLX sudah CHR 62 kalau nggak salah 63, dia jadi 160-an cc. Sudah lewat WR. Sekali lagi guys, itu menurut saya pribadi. Jadi jika kalian punya pendapat yang berbeda atau lain, mari kita diskusi di kolom komentar di bawah. Oke guys. Jadi jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Itu aja sih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Now I take a dead nap. Post-traumatic stress, a nigga used to having flashbacks. The Ravens hide my pain, but